Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memimpin, melindungi kita, memberikan kita napas kehidupan di dalam kondisi saat ini, di dalam gonjang-ganjing di dalam dunia ini saat ini. Kita tetap setia terhadap Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Saudaraku, di dalam ibadah kita pagi hari ini, kita akan satukan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan agar kita semuanya diurapi oleh Roh Kudus dan dipimpin di dalam setiap ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur di hadapan-Mu karena Kau baik, sungguh baik dan sangat baik di setiap kehidupan kami. Engkau menuntun di setiap langkah kami. Kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, di mana Engkau selalu mengurapi kami, melindungi kami. Roh Kudus tolong kami pada pagi hari ini, supaya Engkau yang memusatkan hati dan pikiran kami tertuju kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah juga saat ini Kau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Bapak Silas Bela Tuhan, Kau urapi dia, Kau berikan roh hikmat marifat daripadamu, agar setiap firman yang ditaburkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan di dalam setiap pujian penyembahan kami juga Tuhan, Kau bertahta di atasnya dan Kau mengadakan mujizat saat ini. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, perlindungan-Mu ada pada kami saat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin.
Nama yang dahsyat, nama yang mulia, hanya nama Yesus. Mari umat jemaat Tuhan, let's we praise Him, let's we celebrate His goodness. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Deklarasikan sama-sama, come on! Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. We praise You. Thank You, Jesus. Sing it out. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Kau ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Kau ajaib, Tuhan. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Come on. Hey. Saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami membawa hati kami untuk menyembah-Mu, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serwa sekalian alam. Karena daripadanya, olehnya, kepadanya ada segala-galanya. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan penyayang. Besar kesetiaannya, limpah rahmat berkatnya. Kemurahannya kekal selama-lamanya. Kita bersyukur kemurahan Tuhan, kita dikumpulkan kembali bersama-sama dalam kebaktian ini. Kita serahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memimpin kita kebaktian dari awal sampai akhir untuk menerima berkat rohani pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Hosana. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena saat ini kasih karunia Tuhan menghimpunkan kami kembali bersama-sama mengikuti kebaktian ini. Tuhan Yesus Kristus, kami butuh firman-Mu, kami butuh urapan Roh Kudus, supaya kami hidup bersama dengan Engkau sampai Engkau datang mengangkat kami semuanya. Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhan, belas kasihan-Mu. Kami mohon ampun Bapa untuk semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Mohon Tuhan ampunilah kami. Basuh kami semua oleh darah Tuhan Yesus lebih putih dari salju, supaya kami layak menerima berkat rohani padamu. Dan kami mohon Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua oleh darah Tuhan Yesus. Kami mohon padamu Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus terus turun memenuhi, mengurapi kami semua yang ikut dalam kebaktian ini. Supaya Roh Kudus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami semuanya. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau mau pakai sebagai alat dalam tangan-Mu. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Sehingga Roh Kudus memakai dia melayani peranan roh dan kuasa Elia dengan kemurnian Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mendengar firman-Mu. Roh Kudus, karuniakan pada kami semua karunia roh hikmat, ma'rifat, roh pengertian, roh pengetahuan daripada-Mu. Mengerti dengan jelas sekali seluruh firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kami mengerti firman-Mu Tuhan, tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai penolong yang lain. Ada penolong yang lain. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes pasal 14 ayat 15, 16 dan 17. Dengarkan baik-baik apa kata Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kudus. Roh Kudus ini ada di dunia sekarang ini. Ya. Sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Jadi Yesus sudah ada di sorga. Yang ada di dunia ini adalah penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Tuhan Yesus katakan, "Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ayat 8. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan kamu dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Jadi Tuhan bilang, kalau aku tidak pergi ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Maka Tuhan Yesus utus ke dunia ini penolong yang lain, itu Roh Kudus. Roh Kudus penolong yang lain. Ayat 13. "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Dia Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kebenaran Tuhan dan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan karena Roh Kudus. Kita ingat firman Tuhan karena Roh Kudus. Kita melakukan firman Tuhan karena Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus itu penolong. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Di Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus menyampaikan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi semua yang Roh Kudus sampaikan itu semua dari Roh Kudus, dari Bapa di surga. Maka Roh Kudus menolong kita dalam segala-galanya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa di surga. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus utus ke dunia ini seorang penolong yang lain, itu Roh Kudus. Roh Kudus ada di dunia ini. Ya. Seperti dikatakan di Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi di dunia ini Roh Kudus ada untuk apa? Memulihkan segala sesuatu. Roh Kudus di dunia ini memulihkan kita dari segala yang bukan dari Tuhan. Supaya kita dipulihkan Roh Kudus, supaya kita layak diangkat pada saat pengangkatan. Jadi Roh Kudus itu ada di dunia ini. Tuhan Yesus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus sedang memulihkan kita semua di dunia ini. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan datang ke dunia ini mengangkat kita yang diurapi Roh Kudus. Kita yang dipulihkan Roh Kudus. Kita semua diangkat. Makanya kita harus terus mesti urapi Roh Kudus. Supaya kita diangkat pada saat pengangkatan itu. Ya. Roh Kudus juga yang menolong keluarga kita. Sehingga keluarga kita diberkati. Kita anak cucu kita diberkati. Itu dia Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi Roh Kudus menolong kita dan anak cucu kita berhasil diberkati. Ayat 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Jadi kita dan anak cucu kita tumbuh seperti rumput di tengah air subur. Seperti pohon gandarusa tumbuh di tepi sungai subur. Demikian kita dan anak cucu kita yang diurapi subur berhasil berkelimpahan. Itu kasih karunia Tuhan kepada kita semuanya. Roh Kudus juga akan mengajar kita berpegang pada firman Tuhan. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Roh Kudus yang mengurapi kita, Roh Kudus itu yang menolong kita, ya, supaya kita berpegang pada firman Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang diam kita. Roh Kudus juga yang akan menolong kita hidup menurut firman Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kita tetap berpegang pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Semua itu pertolongan Roh Kudus. Jaminan Roh Kudus kepada keluarga. Mazmur 18 ayat 51. Roh Kudus menolong kita sekeluarga. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Jadi Daud itu diurapi Roh Kudus. Roh Kudus membuat dia dan anak cucunya diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan. Itu dia. Makanya kita umat Tuhan harus terus mesti urapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus membuat anak cucu kita berhasil seperti rumput di tengah air subur, seperti pohon garusa tumbuh di tepi sungai subur. Demikian kita, anak cucu kita subur berhasil karena kita diurapi Roh Kudus. Perhatikan ayat-ayat ini. Ya.
Itu jamin untuk keluarga. Roh Kudus menolong kita keluarga. Nah, Roh Kudus juga akan memulihkan akan kita semuanya. Pemulihan terjadi karena Roh Kudus. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Pemulihan oleh Roh Kudus. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus mengubah kita jadi manusia lain, manusia yang berhasil. Ya, Roh Kudus membuat kita berhasil. Ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai kamu. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita, kita diubah Tuhan jadi manusia lain. Apa saja diperbuat oleh tangan kita pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi Roh Kudus akan membuat kita berhasil. Ya. Di dalam Sakaria pasal 4 ayat 6. Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus katakan kepada Sakaria, beritahukan kepada Zerubabel. Zerubabel itu adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah penjajahan, yaitu dari kerajaan Babilonia, kembali ke Yerusalem, dipimpin oleh Zerubabel, hamba Tuhan. Sampai Zerubabel bisa membangun bait Allah di Yerusalem. Itu semua karena Roh Kudus. Jadi bukan kekuatan Zerubabel. Roh Kudus mengurapi Zerubabel sehingga Zerubabel bisa mengantarkan umat Tuhan dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem. Dan Zerubabel membangun bait Allah. Itu karena Roh Kudus. Bukan karena kuat gagah Zerubabel. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 32 ayat 15. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, dari surga. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan menjadi hutan. Jadi Roh Kudus yang turun ke atas kita akan membuat kita seperti padang gurun. Padang gurun artinya gagal. Padang gurun berarti apa? Tidak punya kekuatan, tidak punya harapan. Padang gurun melambangkan semua banyak utang, menderita, kacau. Ya, itulah padang gurun. Sehingga pada saat Roh Kudus turun ke atas kita, kita sebagai padang gurun akan diubah Roh Kudus jadi kebun. Jadi berhasil jadi kebun. Dan pas saat kita sudah jadi kebun berhasil, Roh Kudus terus mengurapi kita sehingga kita jadi kebun menjadi hutan. Jadi grafiknya terus naik dari padang gurun menjadi kebun, kebun jadi hutan. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, kita yang tadinya no hope, tidak ada harapan lagi. Akhirnya Roh Kudus membuat kita berhasil dan kita terus diurapi dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus membawa kita jadi hutan. Hidup dalam kelimpahan itu hutan. Hidup berkelimpahan. Roh Kudus berikan kita kemenangan. Kita bersyukur kalau kita terus diurapi Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita, berikan kita kemenangan. Seperti katakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Daud katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dan kalau kita diurapi Roh Kudus, Tuhan berikan kita kemenangan. Kenapa? Roh Kudus yang berperang. Roh Kudus berperang dan kita diberikan kemenangan. Bahkan Tuhan menjawab semua doa kita di surga. Tuhan menjawab semua doa kita di surga dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan Yesus. Menang terus menerus. Doa kita dijawab terus menerus. Seperti dalam Habakuk 3 ayat 13. Habakuk 3 ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Jadi Tuhan menyelamatkan umat yang diurapi Roh Kudus. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, bukan kita yang berperang, bukan kita yang maju melawan. Roh Kudus berjalan maju melawan musuh kita, menghancurkan musuh kita. Kita beroleh kemenangan yang hilang gemilang. Itu Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menolong kita menghadapi tantangan di hadapan kita, dan kita pasti menang karena Dia berjalan pada kita untuk memberikan kita kemenangan yang hilang gemilang. Di dalam Yesaya 45 ayat 1.
Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi Kores itu adalah raja, Kores adalah raja kerajaan Persia. Itu Kores itu orang kafir, raja kafir. Kerajaan Persia itu kecil sekali. Tapi karena Tuhan mau melaksanakan firman-Nya supaya umat Israel kembali ke kerajaan Babilonia, kembali ke Yerusalem, maka Tuhan mengurapi akan Raja Kores dengan Roh Kudus. Roh Kudus memakai Raja Kores menaklukkan kerajaan Babilonia, Raja Nebukadnezar. Kerajaan besar takluk karena Roh Kudus memakai Kores. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita diurapi dengan Roh Kudus semua memakai kita. Ada rencana Tuhan melalui kita. Kalau kita diurapi Roh Kudus, ada rencana Tuhan. Tuhan mau melaksanakan rencananya melalui urapan Roh Kudus. Ya, kalau kita diurapi Roh Kudus, Tuhan mau melaksanakan rencananya melalui kita yang diurapi Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Roh Kudus menolong kita berdoa. Roh Kudus penolong. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati manusia mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Roh itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Jadi kita nggak tahu berdoa, tapi Roh Kudus yang berdoa melalui kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus tahu persoalan kita. Roh Kudus yang terus berdoa melalui kita dengan keluhan. Maka Bapa yang mengetahui maksud Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang kudus akan menjawab semua itu. Jadi kita harus benar-benar berdoa dalam Roh, supaya Roh Kudus yang menolong kita berdoa. Dan Bapa mengetahui maksud Roh Kudus, dan Bapa menjawab doa Roh Kudus. Itulah perlunya kita harus selalu banyak berdoa dalam Roh. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Di Markus 11 ayat 24. Tuhan Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan bilang apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, kita doa dengan kekuatan Roh Kudus. Kita yakin apa yang kita minta itu kita sudah dapat, pasti dapat. Jadi kalau kita berdoa, kita umat Tuhan yang diurapi Roh Kudus, kalau kita berdoa jangan bilang mudah-mudahan doa saya dijawab, semoga doa saya dijawab. Nggak boleh gitu. Itu berarti bukan Roh Kudus yang menolong kita berdoa. Kalau kita penuh Roh Kudus, apa yang kita minta doakan, kita yakin bahwa kita sudah dapat. Kenapa? Roh Kudus menolong kita berdoa, pasti dapat. Kita harus punya iman Roh Kudus supaya kita berdoa dalam kekuatan Roh Kudus. Seperti katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 4, 5, dan 9, 10. Paulus mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan, keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Jadi Paulus mengajar kita dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan hikmat manusia atau otak manusia, kemampuan otak manusia. Paulus tidak mengajar kita supaya kita punya iman otak manusia, iman hikmat manusia. Paulus mengajar kita dengan kekuatan Roh Kudus supaya apa? Supaya iman kita iman Roh Kudus. Seperti katakan dalam ayat yang kelima, ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Supaya iman kita iman Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia. Iman Roh Kudus, iman kekuatan Allah. Itu sebabnya. Maka kalau kita berdoa dalam Roh Kudus yang berdoa melalui kita pasti diamin. Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan kekuatan Roh Kudus, maka walaupun mata kita belum lihat, telinga kita belum dengar, belum muncul hati kita, tapi Roh Kudus katakan sudah ada. Kenapa sudah ada? Karena Roh Kudus tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, bahwa kita sudah dapat yang kita minta.
Ya, kita tidak boleh mengatakan mudah-mudahan doa saya diterima, semoga doa saya diterima. Nggak boleh. Kita harus berdoa dengan kuat kuasa Roh Kudus. Apa yang saya minta, walaupun mata saya belum lihat, telinga saya belum mendengar, belum muncul hati saya, tapi saya yakin apa yang saya minta dan doakan ini saya sudah dapat. Kenapa? Roh Kudus yang melakukan itu. Kemudian kita masuk ke dalam pengangkatan, rapture, pengangkatan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan. Maka semua orang Kristen yang diurapi Roh Kudus, yang sudah mati ada di kubur, Roh Kudus akan bangkitkan dia dari kematian, dapat tubuh, kemudian lalu naik bertemu Tuhan di awan-awan. Nah, kita yang masih hidup, yang penuh Roh Kudus, kita akan diubah sekejap mata, dapat tubuh, kemudian kita juga diangkat. Jadi Yesus akan menghimpunkan kita di awan-awan. Lalu Tuhan Yesus akan bawa kita semua masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Makanya jemaat Tuhan, kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti katakan 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Jadi kita penuh Roh Kudus, kita penuh firman Tuhan tentang kebenaran. Kita semua pasti diangkat. Selamat. Ya, pengangkatan pasti terjadi. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 53. Dengar baik-baik. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 53. Ini pengangkatan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan. Maka orang-orang mati yang penuh Roh Kudus bangkit, dapat tubuh, kemudian diangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Dan kita yang masih hidup, yang penuh Roh Kudus, kita diubah, dapat tubuh kemuliaan juga. Kita akan diangkat bertemu di awan-awan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam surga. Itu dalam sekejap mata. Hitungan detik bukan menit. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini, yaitu tubuh kita ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kita yang binasa akan diubah Tuhan, dapat tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang jasmani ini akan mati, binasa, diubah Tuhan jadi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Makanya jemaat Tuhan, kita harus selalu penuh Roh Kudus. Supaya pada saat pengangkatan kita semua diangkat, kita penuh Roh Kudus, penuh firman yang kuat. Seperti lagu ini. Lagu ini mari kita nyanyikan bersama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tuh, Yesus pasti akan datang. Kita semua akan diangkat kalau kita penuh Roh Kudus, penuh firman. Kita diangkat, kita akan dapat upah di surga. Upah besar di surga. Makanya mari kita, jemaat Tuhan, kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tolong angkat kedua tangan kita ke atas. Kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan. Tuhan Yesus katakan tadi,
Apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka minta. Mari kita semua angkat tangan, kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan dicurahkan Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita semuanya. Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus menolong kita berpegang firman, melakukan firman dengan setia, sampai Tuhan datang mengangkat kita semuanya. Kita harus penuh Roh Kudus, penuh firman. Illa pamalama katakan taran marama, urisan taran marama. Oh Yesus Kristus, kami saat ini, umatmu saat ini mengangkat tangan kepadamu, karena kami haus rindu untuk diurapi Roh Kudus saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus-Mu, memenuhi kami, mengurapi kami, membebaskan kami dari semua belenggu iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan yang mengikat kami, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kami, mengubah kami jadi manusia lain berhasil, memberikan kami karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus. Pada saat pengangkatan sangkakala berbunyi, kami semua diangkat bertemu Tuhan yang kasar. Allah pemalama katakan tanah. Oh Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu saat ini, turun bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api, hingga di atas kami, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Illa pamanama kata kunta, urapan manama kata karenama, illa pamanama, illa pamanama kata karema, hosana hosana, illa tantara kata kunna, hosana hosana, lina manna manamana, urapan manama kata karenama, ira bimana, urapan manama kata ma, hisan manama kunta, illa pamah, haleluya, urapan manama kata kunna, hosana hosana, haleluya haleluya haleluya. Haleluya, hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh diurapi Roh Kudus. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tetap angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, berharap pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, mengubah kita jadi manusia lain, memberikan kepada kita karunia-karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus. Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang mengangkat kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati.